Jaringan saluran induk Mataram atau yang lebih dikenal dengan selokan Mataram menjadi tulang punggung penyediaan kebutuhan air irigasi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Keberadaannya sangat vital untuk mengairi 5.154 hektar areal persawahan di daerah istimewa Yogyakarta bagian timur. Tapi fungsi selokan Mataram mulai dipertanyakan. Aliran jaringan saluran induk yang dibangun di masa Belanda itu tidak sampai ke hilir. Akibatnya, puluhan ribu hektar areal pertanian di wilayah hilir sering kekurangan pasokan air irigasi. Minimnya pemeliharaan rutin dikeluhkan karena membuat kondisi selokan Mataram semakin mengkhawatirkan. Pemerintah daerah sendiri tidak bisa berbuat banyak karena kewenangan jaringan irigasi selokan Mataram sudah menjadi kewenangan pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Saluran Mataram itu terdiri dari 5.154 hektar. Itu ada saluran Mataram sendiri sama Van der Beek. Memang kalau dulu itu TPOP-nya diserahkan semua ke daerah. Kalau sekarang kan enggak. Jadi sungai saluran induk Mataram itu dianggapnya sebagai sungai karena kan dia menghubungkan Sungai Progo sama Sungai Opak. Jadi dia dianggapnya sungai. Jadi OP-nya bukan OP irigasi tapi dia masuk ke OP sungai. Jadi yang diserahkan ke daerah sekarang cuma yang ada di DI Van der Beek, kurang lebih sekitar 3.000 hektar dari 5.154 hektar. Dengan kondisi selokan Mataram seperti saat ini, sangat sulit menjamin peningkatan bahkan ketersediaan pangan masyarakat. Karenanya, diperlukan langkah-langkah strategis agar selokan Mataram bisa berfungsi dengan normal. Padahal, ketersediaan dan ketahanan pangan masyarakat menjadi isu yang sangat penting dan urgen dilakukan di tengah kondisi sulit akibat wabah COVID-19. Saluran induk Mataram itu dia sebagai long storage dan dia mensuplai ke sungai-sungai yang ada di sepanjang saluran induk Mataram itu, mulai dari sungai yang paling barat sampai dengan mensuplai di Kali Opak. Dia yang disuplai di Kali Opak itu kurang lebih sekitar 1.000 liter atau 1 meter kubik. Dia untuk mensuplai air sampai dengan Gunung Tegal yang ada di daerah Bantul. Memang dari segi airnya masih banyak yang dari Kulon Progo. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak memastikan sudah menginventarisir kerusakan-kerusakan yang ada di sepanjang selokan Mataram yang sudah terinventarisir. Penanganan kerusakan itu pun terus dilakukan secara bertahap. Langkah ini ditempuh karena alokasi anggaran yang tersedia sangat terbatas, sehingga dilakukan penanganan dengan skala prioritas dan konsep perbaikan dari hulu ke hilir. Kini, di bawah kendali kepala balai yang baru, diharapkan ada gebrakan dan terobosan dalam penanganan selokan Mataram sehingga dapat kembali seperti semula. Akan kita lakukan untuk Mataram itu adalah tata air yang ada di Mataram akan kita evaluasi, dan yang kedua adalah kebersihan. Karena saluran induk Mataram itu selain untuk mensuplai air di Kali Opak, dia juga sebagai penggelontor drainase yang ada di kota. Saya juga memperkenalkan, saya mulai tanggal 3 Juni tahun 2020 saya resmi dilantik sebagai Kepala Balai Besar Serayu Opak. Saya meninggalkan Serayu Opak itu tanggal 15 September tahun 2017, jadi kurang lebih sekitar 2 tahun 8 bulan di Kalimantan.